Dalam anime Naruto, Hagoromo Otsutsuki atau yang biasa dikenal sebagai Rikudo Sennin merupakan seorang layaknya dewa yang memiliki senjata kuat hingga melegenda di dunia Naruto. Rikudo Sennin menyegel ibunya sendiri, sang dewa kelinci Kaguya Otsutsuki, di bulan karena kekuatannya yang membahayakan manusia di anime Naruto. Dalam pertarungannya menyegel ibunya, Rikudo Sennin telah menggunakan berbagai macam senjata yang sangat kuat dan unik serta berbeda-beda dari senjata pada umumnya. Hingga pada akhirnya, ada beberapa senjata yang diciptakan oleh Rikudo Sennin diwariskannya hingga ke era Shinobi, dan ada juga yang disimpan karena memiliki kekuatan yang besar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa daftar senjata legendaris Rikudo Sennin atau Hagoromo Otsutsuki. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Pertama, Kokinjo. Kokinjo adalah senjata berbentuk tali tambang yang menyala berwarna emas yang dapat dililitkan di lengan kiri dan memiliki suhu yang panas. Senjata ini bisa digunakan untuk menyerang musuh. Meskipun begitu, yang paling penting dari fungsi Kokinjo adalah untuk menandai orang atau lawan yang disentuh, dan nantinya jiwa orang itu yang menyentuhnya selain dari penggunanya akan diambil. Atau lebih tepatnya, tambang ini digunakan untuk mengambil jiwa seseorang dengan menyentuhkannya kepada musuh. Dan juga senjata ini juga bisa dipadukan dengan senjata Shichi Seiken, yang mana jika musuh sudah tersentuh Kokinjo dan jiwanya terambil, maka sang pengguna senjata ini tinggal menebasnya dengan Shichi Seiken. Tapi keuntungan lainnya, jika digunakan secara sendiri dalam senjata ini, Kokinjo bisa digunakan untuk bertahan dan juga menyerang. Dan sama halnya seperti senjata legendaris lainnya, Kokinjo juga mampu menyerap cakra dari pemiliknya. Jika digunakan oleh sembarang orang, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut akan tewas karena kehabisan cakra diserap oleh tali tersebut. Pengguna dari senjata legendaris ini adalah Kinkaku. Kinkaku dan Ginkaku memiliki cakra Kyuubi dan merupakan aliansi dari Hagoromo atau mungkin keturunan Hagoromo. Itulah mengapa mereka tidak kehabisan cakra ketika menggunakan senjatanya. Kedua, Shichin Seiken. Shichin Seiken atau pedang 7 bintang adalah salah satu dari 5 senjata legendaris Rikudo Sennin yang sudah diketahui. Pedang ini berbentuk persegi dengan ujung tajam berbentuk lingkaran di keempat ujungnya. Yang menarik adalah pedang ini juga bisa dilipat di bagian tengahnya. Yang menjadikannya pedang ini istimewa adalah pedang ini tidak membelah atau menyayat tubuh korban, melainkan jiwa atau nyawa korbannya. Setelah si pengguna pedang ini menggunakan teknik Kokinjo, nyawa dari korban akan langsung ditebas sambil juga nyawanya tersebut dikutuk. Pengguna dari pedang dahsyat ini adalah Kinkaku dan Ginkaku juga. Namun dalam ceritanya juga diperlihatkan bahwa Darui mampu menggunakan senjata ini setelah berhasil merebutnya dari Ginkaku. Tapi akibat dari hal tersebut, sebagian besar cakra Darui telah terkuras habis. Ketiga, Beni Hisago. Beni Hisago adalah salah satu dari 5 senjata legendaris Rikudo Sennin. Meskipun disebut senjata Beni Hisago, sebenarnya Beni Hisago ini tidak berbentuk seperti sebuah senjata yang dapat melukai musuh, melainkan sebuah tempat penyimpanan atau gentong. Meskipun begitu, wadah ini adalah tempat untuk menyimpan berbagai jiwa yang sudah ditebas atau menjadi korban dari Shichin Seiken dan Kokinjo. Dan bagi orang siapa saja terkena senjata tersebut, nyawanya akan langsung terhisap ke dalam Beni Hisago ini. Ketika terhisap ke dalam Beni Hisago, terkadang korbannya belum benar-benar tersegel di dalamnya. Baru ketika sang korban mengatakan sebuah kata atau kalimat yang biasa digunakan saat bertarung, dia akan terhisap sepenuhnya dan terjebak di dalam wadah tersebut. Senjata ini juga digunakan oleh Kinkaku ataupun Ginkaku serta Darui. Keempat, Kohaku no Johei. Kohaku no Johei adalah senjata lainnya yang merupakan milik dari Rikudo Sennin atau Hagoromo. Dan sama seperti Beni Hisago, senjata berbentuk seperti wadah ini merupakan tempat untuk menampung berbagai jiwa-jiwa dari musuh penggunanya. Selain bisa digunakan untuk menyegel musuh, guci atau wadah ini juga terbukti bisa menjadi tempat untuk menyegel biju. Hal ini terjadi ketika Kumogakure berusaha untuk menaklukkan dan menyegel Hachibi atau monster berekor 8 yang saat itu sedang mengamuk di desa. Wadah ini juga pernah digunakan oleh Darui untuk menyegel Ginkaku.
Benda ini pernah juga dicuri oleh Tobi demi mengambil cakra Kyuubi yang ada di tubuh Ginkaku dan juga Kinkaku. Kelima, Bashosen. Senjata ini berbentuk seperti kipas, sebuah kipas bulu. Namun tentunya Bashosen bukanlah kipas bulu biasa, karena Bashosen mampu menggunakan kelima elemen yang ada, yaitu api, angin, air, petir, dan tanah. Sama seperti kipas milik Temari, Bashosen juga memiliki tujuan sebagai senjata untuk menyerang musuh dengan anginnya, tapi disertai dengan beberapa elemen lainnya. Kedahsyatan dari kipas Bashosen ini diperlihatkan ketika Kinkaku dan Ginkaku berhasil menyegel Atsui. Selain digunakan oleh Kinkaku dan Ginkaku, senjata ini juga pernah digunakan oleh Tenten. Dan Tenten sendiri berhasil mengeluarkan sebuah angin yang sangat dahsyat dari satu gerakan Bashosen yang bahkan berhasil menghancurkan topeng Edo Tensei Kakuzu. Keenam, Sakujo Staff atau tongkat Sakujo. Sakujo merupakan salah satu senjata terkuat dalam franchise Naruto karena dia menjadi senjata andalan dari sang Rikudo Sennin, Hagoromo Otsutsuki. Senjata ini berbentuk tongkat dengan di ujungnya berbentuk lingkaran yang dihiasi beberapa cincin lingkaran. Meskipun begitu, senjata ini pernah diperlihatkan berada di tangan Obito. Yang unik dari senjata ini adalah pada kedua ujungnya terdapat dua simbol yang berbeda, yaitu matahari dan juga bulan. Senjata ini juga dibuat dari Gudodama atau bola kejujuran. Dan karena dibuat dari bola kejujuran Gudodama, bisa dipastikan tongkat ini memiliki daya serangan yang luar biasa. Selain menyerang, tongkat Sakujo ini mampu menangkis serangan musuh yang datang. Selain digunakan oleh Hagoromo Otsutsuki, tongkat ini juga pernah digunakan oleh Madara dan juga Obito. Ketujuh, Nunoboko. Sama seperti Sakujo, Nunoboko adalah senjata yang terbuat dari Gudodama atau bola kejujuran juga, dan juga merupakan milik dari Hagoromo Otsutsuki. Yang membedakan dari Sakujo adalah jika Sakujo adalah tongkat, maka Nunoboko adalah sebuah pedang. Yang luar biasanya adalah Hagoromo pernah menggunakan pedang ini untuk membentuk permukaan di seluruh bumi. Dan karena kedahsyatan serta serangan yang luar biasa itulah, wajar jika senjata ini menjadi salah satu senjata legendaris. Dengan jangkauan serangan yang luas, jika pedang ini jatuh ke tangan yang salah, maka dipastikan akan muncul kekacauan di bumi. Untuk penggunanya, setelah digunakan oleh sang Rikudo Sennin, pedang Nunoboko ini kemudian digunakan oleh Obito Uchiha pada Perang Dunia Ninja keempat. Kedelapan, Gudodama. Di antara yang lainnya, Gudodama adalah senjata terkuat yang pernah dimiliki oleh Hagoromo Otsutsuki. Gudodama sendiri adalah bola cakra yang merupakan gabungan dari seluruh elemen yang ada. Gudodama sendiri bisa menjadi material untuk membentuk senjata apapun yang diinginkan oleh penggunanya. Contohnya adalah pedang Nunoboko dan juga tongkat Sakujo. Karena Gudodama adalah sebuah bola cakra berisi 5 elemen alam yang ada. Jika ada musuh yang terkena serangan Gudodama, maka tubuh mereka dipastikan akan hancur tidak tersisa. Dan tidak ada cara atau teknik apapun yang bisa menghentikan senjata Gudodama selain Senjutsu. Dan senjata Gudodama ini pernah digunakan oleh Obito, Madara, dan juga Naruto. Kesembilan, Kusanagi. Kusanagi adalah salah satu senjata yang merupakan peninggalan dari Rikudo Sennin. Sama seperti senjata yang digunakan oleh Kinkaku dan juga Ginkaku, setelah digunakan oleh Hagoromo, pedang ini diketahui berada di tangan Orochimaru. Orochimaru sendiri menyimpan pedang Kusanagi ini di dalam tubuhnya, dan ketika dia hendak menggunakannya, dia akan mengeluarkannya melalui mulut. Orochimaru pernah diperlihatkan mampu menguasai pedang Kusanagi ini. Salah satu yang menarik dari pedang Kusanagi adalah bagaimana kemampuannya untuk bisa memanjang, sehingga jarak jangkauan serangannya menjadi semakin meningkat. Pedang ini juga bisa melayang dan bergerak kemanapun sesuai perintah penggunanya, yaitu Orochimaru. Raja Kera sendiri yang menjadi senjata Sarutobi pun mengakui bahwa Kusanagi mampu memberikan kerusakan terhadap tubuhnya. Kesepuluh, Goraku no Hako. Goraku no Hako atau kotak kebahagiaan diyakini ada sejak zaman Rikudo Sennin. Dan karena itulah benda ini diyakini merupakan peninggalan dari Hagoromo Otsutsuki atau Rikudo Sennin. Kotak ini memiliki ukuran sangat besar dengan ukiran wajah di masing-masing sisi kotak tersebut. Kotak ini sendiri bisa ditemukan di desa Kusagakure, dan kotak ini hanya muncul sekali di movie-nya Naruto. Sesuai dengan namanya, kotak kebahagiaan ini mampu mengabulkan berbagai permintaan.
Meskipun begitu, menurut Gamabunta, hal terkait dengan perwujudan keinginan hanyalah sebuah mitos belaka. Pada kenyataannya, kotak ini bukan memberikan kebahagiaan, justru memberikan kerusakan. Kotak ini sendiri diyakini dulu pernah digunakan untuk percobaan mengambil alih dunia oleh desa Kusagakure. Untuk membuka kotak tersebut membutuhkan jumlah cakra yang sangat besar. Dan demikian adalah beberapa senjata-senjata milik Rikudo yang melegenda di dunia Naruto. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.